Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feisna Kalian Hartono dari kelas RKS 1A dengan NIM 250309013. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil konfigurasi UAS mata kuliah jaringan komputer dengan topik routing dinamis menggunakan EIGRP. Pada tugas ini, saya diminta membangun jaringan PT Kilang Energi Nasional yang menghubungkan 4 kantor, yaitu Balikpapan, Bontang, Samarinda, dan Berau, menggunakan topologi ring. Routing dinamis yang digunakan adalah EIGRP dengan blok IP 10.10.0.0 dengan subnet mask 16 yang dibagi menggunakan VLSM. Selanjutnya dilakukan konfigurasi interface, loopback sebagai router ID, telnet, dan EIGRP. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian network, routing table, konektivitas antar jaringan, serta failover untuk memastikan jaringan tetap berjalan ketika salah satu jalur mengalami gangguan. Pada pengalamatan IP, saya menggunakan network utama, yaitu dengan IP 10.10.0.0 dengan subnet mask 16 sesuai dengan ketentuan soal. Kemudian dilakukan pembagian alamat menggunakan metode VLSM. Untuk koneksi antar router menggunakan subnet 30 karena hanya membutuhkan 2 alamat host, sedangkan jaringan LAN menggunakan subnet 29. Konfigurasi awal router dilakukan melalui laptop menggunakan koneksi konsol, bukan langsung melalui CLI router karena di soal terdapat ketentuan seperti itu. Konfigurasi pertama adalah konfigurasi melalui laptop Balikpapan. Jadi kita akan melakukan konfigurasi di router tetapi melalui laptop Balikpapan, bukan pada CLI router. Pertama, kita membuka desktop di laptop Balikpapan, kemudian kita menuju ke terminal, kemudian kita mengetikkan enable untuk mengaktifkan, lalu conft untuk melakukan konfigurasi, lalu kita mengetikkan hostname R untuk memberi nama hostname router Balikpapan itu R1, lalu dengan enable secret Cisco dan no IP domain lookup. Lalu kemudian kita mengetikkan interface gigabyte 00, lalu kita mengetikkan description TO_R2. Kemudian kita menambahkan IP address dengan IP 10.10.0.0. Tetapi saat menambahkan alamat IP kita tidak bisa menggunakan angka 0 di bagian belakang alamat IP karena sesuai ketentuan maka kita akan mengganti belakang alamat IP menjadi angka 1. Kita menambahkan IP address 10.10.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.252 dan selanjutnya kita mengetikkan no shutdown lalu exit. Lalu selanjutnya kita mengetikkan interface gigabyte 0/1. Kita mengetikkan description TO_R4, lalu kita menambahkan IP address 10.10.0.14 dengan subnet mask 255.255.255.252. Penambahan IP address ini dilakukan berdasarkan pembagian IP dengan metode VLSM. Lalu setelah mengetikkan IP address untuk interface gigabyte 01, kita mengetikkan no shutdown, lalu exit. Kemudian kita mengetikkan interface gigabyte 02 dengan description LAN_Balikpapan. Lalu kita menambahkan IP address
10.10.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.248. Kemudian kita mengetikkan no shutdown, lalu exit. Kemudian kita mengetikkan interface loopback 0. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian kita tambahkan IP address lagi 1.1.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.255. Setelah itu exit. Dan kita akan memasukkan username sebagai admin, lalu privilege 15 dengan secret atau password admin 123. Lalu ketik enter, lalu ketikkan lagi line VTY 04, lalu login lokal, ketikkan transport input telnet dan exit. Nah, setelah itu kita ketikkan N, artinya itu mengakhiri semua konfigurasi. Lalu di R1, perintah R1 itu kita ketikkan copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi melalui laptop Bontang untuk router Bontang. Jadi kita akan melakukan konfigurasi di laptop Bontang melalui desktop dan terminal di laptop Bontang. Pertama, kita ketikkan ENA atau enable, lalu const atau configuration terminal. Selanjutnya kita memberi nama hostname, yaitu hostname R2. Selanjutnya kita ketikkan enable secret Cisco. Kemudian kita ketikkan no IP domain lookup. Selanjutnya kita ketikkan interface gigabyte 00. Kita masuk ke konfigurasi interface gigabyte 00 dan kita mengetikkan description TO underscore R1 dan menambahkan IP address 10.10.0.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu no shutdown dan exit. Selanjutnya kita masuk dan ketikkan interface gigabyte 01 dan kita ketikkan description TO underscore R3 lalu kita menambahkan IP address dengan IP 10.10.0.5 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu kita ketikkan no shutdown, jangan sampai kita tidak mengaktifkan no shutdown. Lalu exit dan kita menuju ke konfigurasi interface gigabyte 02 dengan description LAN underscore Bontang. Dengan kita memasukkan IP address 10.10.1.9 dengan subnet mask 255.255.255.248. Lalu no shutdown. Lalu exit, kita menuju ke interface loopback 0 dan menambahkan IP address 2.2.2.2 dengan subnet mask 255.255.255 dan 255. Lalu exit. Nah, kita di sini memasukkan username. Di sini saya mengetikkan username admin.
privilege 15 secret admin 123 itu sebagai passwordnya. Jadi untuk laptop Balikpapan, laptop Bontang, laptop Samarinda, dan laptop Berau, saya menggunakan password dan username yang sama, yaitu username admin dan password admin 123. Lalu setelah mengetikkan password, kita menuju ke line VTY 04, lalu ketik login lokal, dan lalu ketik lagi transport input telnet, lalu exit. Dan kita akhiri konfigurasi, lalu kita mengetikkan copy running config, startup konfigurasi untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada laptop Samarinda. Laptop Samarinda ini kita klik laptop Samarinda, lalu ke terminal, lalu kita ketikkan ENA, lalu conft, dan kita memberi nama hostname dengan hostname dengan nama R3. Jadi hostname R3. Lalu enable secretnya Cisco dan enter, ketikkan no IP domain lookup. Enter lagi, lalu ketikkan interface gigabyte 0 dan ketikkan lagi description TO underscore R2. Lalu kita tambahkan IP address 10.10.0.6 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu no shutdown dan exit. Lalu kita menuju ke interface gigabyte 01 dengan description TO underscore R4. Lalu kita tambahkan IP address 10.10.0.9 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu ketikkan no shutdown, lalu exit. Lalu kemudian kita ketikkan interface gigabyte 02 dengan description LAN Samarinda. Kemudian kita tambahkan IP address 10.10.1.17 dengan subnet mask 255.255.255.248. Lalu ketikkan lagi no shutdown, lalu exit. Lalu kita ketikkan interface loopback 0. Dan kita tambahkan IP address 3.3.3.3 dengan subnet mask 255.255.255. Lalu exit. Lalu seperti yang saya bilang tadi, kita menambahkan username. Untuk username-nya admin, privilege 15, secret admin 123. Lalu kita ketikkan line VTY 04 dan login lokal. Lalu kita ketikkan lagi transport input telnet. Ini digunakan agar nanti kita bisa membuka telnet melalui command prompt dan kita bisa melakukan konfigurasi di sana. Lalu exit dan end untuk mengakhiri konfigurasi, dan setelah itu ketikkan copy running config dan copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dari laptop Berau. Pertama kita klik laptop Berau dan kita klik icon desktop dan menuju ke terminal. Seperti biasa, perintah yang digunakan pertama itu ENA atau enable untuk mengaktifkan, lalu conft untuk menuju ke konfigurasi atau conft itu configuration terminal. Nah, setelah itu kita memberi nama hostname-nya. Untuk di laptop Berau ini kita memberi nama hostname-nya itu R4. Jadi kita mengetikkan hostname R4, lalu kita ketikkan enable secret Cisco, lalu no IP domain lookup, dan kita konfigurasi untuk interface
GB 00 terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan description TO underscore R1. Lalu dengan IP address kita masukkan IP address 10.10.0.13 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu kita ketikkan no shutdown. Lalu exit dan kita menuju ke interface GB 01 dan ketikkan description TO underscore R3. Lalu kita masukkan IP ADD atau IP address 10.10.0.10 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu no shutdown dan exit. Nah, kita selanjutnya menuju ke interface GB 02 dengan description LAN browse. Setelah itu kita menambahkan IP address dengan IP 10.10.1.25 dengan subnet mask 255.255.255.252. Maksud saya 255.255.255.248. Lalu ketika no shutdown, exit. Lalu selanjutnya kita menuju ke interface loopback 0. Kita ketikkan IP address 4.4.4.4 dengan subnet mask 255.255.255.255. Lalu exit. Lalu kita memasukkan username admin, lalu privilege 15 secret dengan password admin 123. Lalu kita ketikkan line VTY 04. Lalu enter, ketikkan login lokal, lalu transport input telnet. Lalu exit dan ketikkan N untuk mengakhiri konfigurasi dan mengetikkan copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi. Jika tadi kita sudah melakukan semua konfigurasi untuk melakukan telnet dan router, sekarang kita melakukan konfigurasi EIGRP. Pertama, kita akan melakukan konfigurasi EIGRP untuk laptop Balikpapan. Kita klik laptop Balikpapan, lalu kita klik icon desktop dan menuju ke command prompt. Kita mengetikkan telnet 10.10.1.1. Nah, kita memasukkan username yang tadi kita buat, admin, dan passwordnya admin 123. Lalu jika sudah masuk, kita ketikkan enable untuk mengaktifkan dan conft untuk menuju ke konfigurasi. Lalu kita mengetikkan router EIGRP 100. Di sini saya memakai AS number 100, oleh karena itu saya mengetikkan router EIGRP 100. Setelah mengetikkan router EIGRP 100, yaitu perintah konfigurasi EIGRP, saya selanjutnya menambahkan EIGRP router ID 1.1.1.1. Lalu dengan network, di sini ada 4 baris network. Yang pertama itu network 10.10.0.0. Lalu dengan subnet mask 0.0.0.3. Lalu network yang kedua itu 10.10.0.12 dengan subnet mask 0.0.0.3. Yang ketiga itu ada network 10.10.1.0 dengan subnet masknya 0.0.0.7. Lalu yang keempat ada network 1.1.1.1 dengan subnet mask 0.0.0.0.
Lalu kita ketikkan passive interface gigabyte 02 dan ketikkan no auto summary, lalu kita end dan kita ketikkan copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi AGRP untuk laptop Bontang. Yang pertama kita masuk klik laptop Bontang, lalu kita masuk desktop dan kita klik command prompt. Lalu kita melakukan kita mengetikkan telnet 10.10.1.9. Kita memasukkan username yaitu admin, password admin 123. Lalu kita ketikkan ena atau enable untuk mengaktifkan, lalu conft untuk melakukan konfigurasi dan memasukkan perintah konfigurasi AGRP yaitu router AGRP 100. Lalu kita ketikkan AGRP router ID 2.2.2.2. Lalu setelah itu kita memasukkan network yang pertama itu kita ketikkan network 10.10.0.0 dengan subnet mask 0.0.0.3, lalu enter. Kita ketikkan lagi network 10.10.0.4 dengan subnet mask 0.0.0.3. Lalu yang ketiga kita ketikkan lagi network 10.10.1.8 dengan subnet mask 0.0.0.7. Lalu kita ketikkan lagi network 2.2.2.2 dengan subnet mask 0.0.0.0. Lalu kita ketikkan lagi passive interface gigabyte 02 dan kita ketikkan lagi no auto summary dan kita end untuk mengakhiri konfigurasi. Dan seperti biasa copy running config startup config di setiap akhir konfigurasi untuk menyimpan konfigurasi tersebut. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk laptop Samarinda yaitu konfigurasi AGRP. Pertama kita klik laptop Samarinda, lalu masuk ke desktop dan klik command prompt. Kita mengetikkan telnet 10.10.1.17. Lalu kita akan memasukkan username admin, password admin 123. Lalu kita ketikkan enable untuk mengaktifkan dan const untuk memulai konfigurasi. Kita mengetikkan router AGRP 100 untuk melakukan konfigurasi AGRP. Dan kita mau menambahkan networknya itu 10.10.0.4 dengan subnet mask 0.0.0.3. Network yang kedua itu kita ketikkan lagi network 10.10.0.8 dengan subnet mask 0.0.0.3. Lalu yang ketiga kita ketikkan lagi network 10.10.1.16 dengan subnet mask 0.0.0.7 dan kita ketikkan lagi network 3.3.3.3 dengan subnet mask 0.0.0.0. Lalu kita ketikkan passive interface G02 dan ketikkan no auto summary, lalu end untuk mengakhiri konfigurasi dan mengetikkan copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi. Lalu di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk laptop Barau. Seperti biasa kita klik laptop Barau, lalu kita masuk ke desktop dan command prompt. Kita ketikkan telnet 10.10.1.25 dan kita masukkan username yaitu admin, lalu passwordnya admin 123. Lalu setelah masuk kita mengetikkan enable untuk mengaktifkan, lalu configuration T. Kita ketikkan lagi router AGRP 100. AGRP router ID itu 4.4.4.4. Lalu kita
memasukkan network. Yang pertama itu ada network 10.10.0.8 dengan subnet mask 0.0.0.3. Lalu network 10.10.0.12 dengan subnet mask 0.0.0.3. Lalu kita masukkan lagi network 10.10.1.24 dengan subnet mask 0.0.0.7. Dan network yang keempat itu network kita masukkan network 4.4.4.4 dengan subnet mask 0.0.0.0 dan kita ketikkan passive interface gigabyte 02, lalu no auto summary, lalu n. Lalu di sini saya akan melakukan pemberian alamat IP pada masing-masing laptop, yaitu laptop Balikpapan, laptop Bontang, laptop Samarinda, dan laptop Berau. Setelah kita melakukan semua konfigurasi awal dan konfigurasi HRP, kita sekarang akan show IP untuk semua laptop. Pertama itu dari laptop Balikpapan. Kita mengetikkan di laptop Balikpapan, kita mengetikkan telnet 10.10.1.1 dan kita memasukkan username admin, password admin 123. Lalu kita ketikkan enable, lalu show IP HRP networks. Ini untuk melihat IP tetangga HRP. Jadi IP mana saja yang sudah terhubung, kita mengetikkan perintah tersebut. Lalu selanjutnya kita mengetikkan show IP HRP topologi. Lalu selanjutnya itu kita mengetikkan show IP root HRP, dan kita setelah mengetikkan show IP root HRP, kita mengetikkan lagi show IP HRP interface. Lalu setelah semuanya sudah di laptop Balikpapan, kita lanjut ke laptop Bontang. Kita masuk ke command prompt dan mengetikkan telnet 10.10.1.9 dan kita memasukkan username admin dan passwordnya admin 123. Lalu kita memasukkan perintah enable, lalu kita langsung mengetikkan show IP HRP networks untuk melihat IP tetangga dan show IP HRP topologi. Setelah itu kita memasukkan perintah show IP root, show IP root. Kita memasukkan perintah show IP root HRP. Lalu setelah itu kita memasukkan perintah show IP HRP interface.
semua sudah di show di laptop Bontang, kita lanjut ke laptop Samarinda. Di laptop Samarinda kita sama masuk telnet dulu dengan telnet 10.10.1.17, lalu memasukkan username admin, lalu memasukkan password admin 123, enable, lalu yang pertama itu show IP AGRP neighbors, yang kedua itu show IP AGRP topology, yang ketiga itu show IP root AGRP, yang keempat itu ada show IP AGRP interface. Setelah selesai melihat semuanya, IP semuanya di laptop Samarinda, kita lanjut ke laptop Berau. Di laptop Berau itu sama, kita memasukkan telnet 10.10.1.25 dengan username admin, password admin 123. Kita show IP AGRP neighbors, lalu show IP AGRP topology, lalu show IP root AGRP, dan show IP AGRP interface. Kita menunjukkan semua IP di laptop Balikpapan, laptop Bontang, laptop Samarinda, dan laptop Berau. Kita melakukan pengujian alamat IP, pengujian ping alamat IP satu sama lain. Pertama, dari laptop Balikpapan saya akan melakukan ping ke IP Samarinda, yaitu ping 10.10.1.18, dan di sini tertera reply yang artinya ini tuh sudah tersambung. Lalu dari laptop Bontang ke IP laptop Berau, saya mengetikkan ping 10.10.1.26. Di sini juga reply yang artinya itu terhubung atau sukses. Dan dari laptop Samarinda saya mengetikkan, saya melakukan ping ke IP Samarinda, ke IP Bontang. Di sini saya ketikkan ping 10.10.1.0 dan di situ hasilnya sukses. Lalu dari laptop Berau melakukan ping ke IP Balikpapan, yaitu ping 10.10.1.2. Di situ juga sukses. Setelah itu saya akan melakukan simulasi failover. Pertama, saya akan melakukan simulasi itu di laptop Balikpapan. Kita ke telnet terlebih dahulu, yaitu 10.10.1.1, lalu memasukkan username admin dan password admin 123. Lalu di sini saya enable terlebih dahulu, lalu const, dan saya memasukkan interface gigabyte 00. Dan di sini saya ketikkan perintah shutdown. Nah, setelah itu keluar dan saya menunggu beberapa menit untuk menguji dan melihat simulasi failover tersebut. Setelah saya melakukan simulasi gangguan dengan mematikan salah satu interface antar router, di situ dapat dibuktikan bahwa ketika salah satu jalur mengalami gangguan, YLGRP itu melakukan perhitungan ulang dan memilih jalur alternatif yang tersedia sehingga koneksi tetap berjalan. Berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan, routing EAGRP berhasil diterapkan pada topologi ring dengan seluruh router dapat membentuk neighbor, lalu bertukar informasi routing, serta melakukan mekanisme failover ketika terjadi gangguan jalur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.